Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pertama dari Guteh dari channel Aglajar Forever dan saya berada di sekitaran Kabupaten Magetan menuju ke Gunung Mungkrang. Gunung Mungkrang adalah gunung yang memiliki ketinggian 2194 meter di atas permukaan air laut. Dan secara geografis terletak di selatan Gunung Lawu. Secara administratif, Mungkrang berada di wilayah Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dan dari tampilan video ini, apakah ada yang tahu di manakah Gunung Mungkrang itu berada? Dan ini adalah tampilan dari ketinggian kurang lebih sekitar 178 meter di atas pos 3 jalur pendakian Singolangu. Kurang lebih begitu ya guys. Dan untuk mencapai Mungkrang kali ini Guteh harus memilih naik kereta api dari Surabaya terlebih dahulu untuk selanjutnya menuju ke stasiun terdekat Gunung Mungkrang, yaitu stasiun Magetan. Perlu diketahui ya guys, Guteh naik gunung itu pasti karena lagi gabut. Siapa yang mengalami hal yang sama silahkan di kolom komentar tuh isi komentar yang baik ya. Pokoknya ya kalau gabut naik gunung gitulah guys ya. Saya memilih naik kereta karena sangat menghemat tenaga saya sebelum pendakian. Lalu ya dengan menaiki kereta api Jayakarta yang berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng, Guteh berharap bisa bertemu dengan cewek dan ya gitu deh pokoknya nyari yang cantik-cantik gitulah. Ya tentu saja kalau mau naik kereta kalian harus menyesuaikan dengan prosedur dan aturan yang berlaku dalam menggunakan sarana transportasi kereta api ya guys. Nah, itu masih banyak orang pakai masker dan Guteh juga masih pakai masker saat ini guys. Ya pokoknya Guteh naik kereta itu tentunya berharap ketemu yang cantik-cantik. Siapa tahu ada juga yang mau naik gunung dan bisa bareng sama Guteh naik ke Mungkrang gitulah guys. Surabaya Gubeng ini adalah stasiun terbesar di Surabaya selain Surabaya Pasar Turi ya guys. Kalian bisa lihat di situ banyak calon-calon penumpang dan ini calon penumpang yang berharap bisa naik gunung sama Guteh. Itulah. Selamat siang pelanggan yang kami hormati. Kami segenap kru atas nama PT Kereta Api Indonesia Persero mengucapkan selamat datang di Kereta Api Jayakarta yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen. Perjalanan kali ini menempuh jarak 820 km yang ditempuh dalam waktu 12 jam 31 menit. Diperkirakan tiba di tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen tepat pada pukul 1:38 menit. Naik kereta api Jayakarta ini cukup 2 jam dan 34 menit kita sudah sampai di stasiun tujuan kita. Dan tentu saja ada 2 orang sahabat saya yang juga sudah menunggu di stasiun Magetan. Ya, stasiun tujuan kita adalah stasiun Magetan. Dan 2 orang sahabat saya yang menunggu adalah Cak Bolang dan Mbah Pekok. Tapi sorry Dori Mori ya my friend, saya lebih memilih naik pickup karena selain barang bawaan kami yang cukup banyak, kami juga ingin benar-benar menikmati suasana alam di sini dengan udara sejuknya yang selalu menyelimuti selama perjalanan kami. Mobil pickup ini akan mengantar kami ke base camp pendakian kami di Singolangu, oke? Tapi tunggu. Saya masih mau melihat Bapak PPKA yang mau memberangkatkan kereta api Jayakarta dulu. PPKA, pemimpin perjalanan kereta api dengan tongkat saktinya. Prit. Dari stasiun Magetan kita naik pickup menuju ke base camp selama kurang lebih 1 jam perjalanan. Dan di belakang kami ini ada mobil sedan milik Cak Bolang yang norok buntek yang ikut serta menuju ke base camp Singolangu. Ya, perjalanan kurang lebih 1 jam kita menikmati pemandangan dan menikmati suhu udara yang
sangat sejuk lah pokoknya, enak banget. Itu ada sandal legend ya, sandal legend itu bahaya kan, nggak boleh naik pakai sandal legend, naik gunung tuh nggak boleh pakai sandal legend, jadi harus tetap pakai sepatu ya. Cuma gaya-gayanya Bang Ejon aja itu yang merekam sandal saya itu. Basecamp pendakian atau bisa juga dibilang Basecamp Singolangu adalah tempat persinggahan sekaligus pendataan semua pendaki yang hendak mendaki Gunung Lawu via jalur Singolangu. Atau banyak juga yang menyebutnya jalur klasik pendakian Prabu Brawijaya. Setibanya kami di Basecamp pendakian ini, kami langsung mempersiapkan seluruh perlengkapan dan kebutuhan logistik untuk dibawa dalam pendakian. Kawan-kawan kami dari Hanom Hancala ini yang juga sekaligus berprofesi sebagai porter dan guide pendakian kami kali ini, jadi kami tentu sangat merasa tenang dan tidak perlu bingung terhadap arah pendakian yang akan kita lalui lah kelero. Karena jalur Jogo Larangan ini adalah salah satu jalur yang sangat jarang dilewati oleh pendaki, guys. Jadi kalian harus benar-benar membawa warga sekitar untuk mendaki Gunung Mungkrang kalau mau via Jogo Larangan ya. Itu tolong dicatat. Ini mungkin pertama kali kita ketemu, bagi yang pertama kali, kedua kali bagi yang kedua kali. Baik, malam hari ini kita akan mendaki Gunung Mungkrang. Gunungnya kecil, imut-imut, tapi rutenya jarang dilalui. Jauh. Kita melalui rute Jogo Larangan menuju Puncak Mungkrang. Sebelum kita mendaki, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat bareng-bareng, mendaki bareng-bareng, pulang bareng-bareng, atau hilang bareng-bareng. Hei! Tolong jangan dimasukkan ke hati ya guys. Hilang bareng-bareng itu hanya sebuah keceplosan saja dari colok saya. Oke, setelah berdoa kita auto menuju ke titik awal pendakian. Kawan-kawan Hanom Hancala menyebutnya desa atau mungkin dusun ya. Dusun apa desa gitu. Jeblok kalau enggak salah namanya. Ya kalau salah harap maklum ya guys. Tolong dikoreksi kalau saya salah menyebutkan desa Jeblok ini. Jeblok atau Jeglok ya nggak tahu ya. Sekitar pukul 22:02 kami sudah selesai mendata ulang perlengkapan dan kebutuhan logistik kami selama pendakian. Pokoknya kudu tidak boleh lapar guys, kalau lapar bahaya nanti. Dan akhirnya kami pun mulai mendaki Gunung Mungkrang ini via Jogo Larangan. Saat ini kita berada di titik awal pendakian Gunung Mungkrang via Jogo Larangan. Malam hari ini pukul 22:02. Kita berada di ketinggian 1316 kalau nggak salah. Oke. Dan medan yang akan kita lalui melewati tangga ini. Bentar, saya center ya. Nah, tuh tangganya kayak gitu tuh. Wow, rutenya begitu guys. Beberapa ratus meter awal pendakian kami dihadapkan dengan anak tangga berbatu. Dan kami sempat memikirkan terhadap rekan-rekan kami dari Hanom Hancala atau dari Basecamp Singolangu yang membawa bambu untuk pengibaran bendera merah putih saat di puncak nanti. Baru beberapa menit saja saya sudah berhenti istirahat sambil menunggu rekan-rekan lainnya, dan tentu saja ada cewek cantik yang ikut dalam pendakian ini. Sejauh ini kami masih dihadapkan dengan ladang pertanian milik warga sekitar. Ada bawang pre atau apa ya dalam bahasa Indonesianya. Ada yang tahu nggak? Ya kalau ada yang tahu tolong bantu isi komentar ya. Jika ada yang tahu bahasa Indonesianya yang tepat untuk bawang pre. Karena kalau tidak salah ada yang menggunakan istilah lain untuk bawang pre ini. Ada MPR, ada Bang John, ada Cak Bolang, ada halo cantik. Aduh kau penyemangatku malam ini sayang. Iya. Dan ada Mas Bayu. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Capek, Cak?
Enggak, Enggak ya? enggak capek. Enggak capek, aduh. Menter aku hari ini. Menter hari ini. Cuma bawaanku kan cuma segitu. Iya. Cak Bolang cuman bawa begitu aja, guys. Aduh lah. Aduh, Kutai kalah ini, guys, malam ini, guys. Aduh. Lanjut. Itu Cak Bolang. Aduh. Darnya ladar di depan tuh. Tuh. Udah darnya ladar. Aduh. Kita lihat sejauh berapa ratus meter Cak Bolang itu bertahan di depan, guys. Aduh, lesok. Ketemu persimpangan di mana di persimpangan itu ada sumber mata air yang mengalir. Ini saya tidak tahu belok kanan apa belok kiri. Nanti kita tanya sama teman-teman guide dan porter di belakang. Ini belok kanan apa belok kiri, guys? Belok kiri. Oke, teman-teman menganjurkan mereferensikan untuk belok kiri ya. Jadi kita belok kiri. Ini adalah persimpangan pertama pendakian Gunung Mungkrang via Jobo Larangan. Jobo Larangan atau Jobo Larangan saya tidak tahu. Nah, ada mata air seperti ini. Teman-teman mengatakan belok kiri, berarti kita belok kiri, guys. Oke, kita lanjut ya, guys, sambil jalan. Pertigaan pertama ini adalah awal dari kami tersesat selama kurang lebih sekitar 30 menitan. Dan untung saja Kutai bisa dapat info bahwa kita sudah salah dalam memilih jalan dan harus segera kembali ke titik pertigaan tadi. Mana kita harus melipir apa bahasa Indonesianya melipir ya, saya tidak tahu, Kutai tidak tahu melipir itu gimana. Pokoknya melipir jalan ke pinggir-pinggir jurang gitulah, jalan meniti di tepi jurang gitulah. Ya kalau kepleset sudah dipastikan kalian akan pindah alam, guys. Jadi harus ekstra hati-hati dalam memilih jalan ataupun melangkah ya. Beruntung aja ada sahabat Kutai dari Hanom Hancala yang selalu membantu selama pendakian. Jadi dia selalu membantu dan mendampingi ya, guys. Harus ekstra hati-hati ini. Ini hampir longsor dan ini tanahnya sepertinya mengandung pasir ya. Ini karena hitam. Tapi saya tidak tahu pasti karena saya bukan ahli geologi. Hati-hati. Itu di bawah itu sudah tanahnya miring. Ada tapak siring di bawah saya. Ini udah agak-agak mendut ini, agak miring ini. Lanjut terus, guys. Awas duri loh. Banyak durinya, Mas. Hati-hati, Mas. Rimbun ini. Ini pohon roboh sepertinya. Nah, ini adalah kawan saya dari Hanom Hancala yang membantu membuka jalur. Walaupun jalur yang kita lihat saat ini adalah jalur yang salah. Dan kita harus kembali ke titik pertigaan awal dan harus mengambil jalan yang menanjak. Ya guys, ini Mas Dedi sangat baik orang yang membantu selalu. Nah, sementara itu teman-teman sedang mencoba melewati, tadi di situ ada longsoran batu dan tanah. Cuman karena tadi itu saya tidak bisa melewati sambil merekam, maka saya hanya sekedar melewati saja. Dan itu ada Cak Bolang itu. Nah, ada Cak Bolang barusan melewati itu. Apa namanya? Longsoran batu dan tanah itu. Ini bukan rokok ya. Tetapi embun. Karena udara dingin di sini. Nah, itu juga ada kawan-kawan yang baru melewati longsoran batu sambil menunggu kawan-kawan yang lain. Ini Cak Bolang sudah mulai lesok, mulai capek nih. Aman, Cak? Aman. Aman. Sambil menunggu Mas Dedi. Masukan
menebang pohon ini ya. Jadi kita salah jalan. Kita salah jalan. Sebenarnya yang salah bukan mereka, tetapi saya, karena saya tadi di depan asal nyeludur di sini tadi lewat pinggir gini, dan katanya gaet-gaet tadi itu kalau kita jalan lewat sini turun lagi ke sana, dolah. Tidak kunjung datang nanti. Kita naik ke sana ya. Oke, lanjut. Kita lanjut dulu. Hai cantik. Aduh Guteh. Pokok ngelah mun ketelak reng bide. Gasak terus. Ada kayu guys, ada kayu guys. Nggak tahu punya siapa. Kita lanjut aja terus ya. Oke, lanjut. Pendakian jalur Mungkrang via Jobo Larangan ini memang treknya agak kabur ya teman-teman ya. Ini nggak tahu saya lewat mana. Nah ini treknya agak kabur karena mungkin jarang dilewati para pendaki. Jadi saya menunggu arahan dari teman-teman guide dan teman-teman porter di situ. Ini kita lewat kiri apa lewat jalan saya ini? Pokoknya di samping tebing ini semuanya tebing. Dolah lala. Yut. Jalur sebenarnya yang harus kita lalui itu ternyata treknya lebih menanjak dan curam. Aduh, belum apa-apa Guteh sudah mengih, alias bengek, alias ambekan di sini. Ya, walaupun kadang-kadang ditemani oleh kabut tipis, kami kembali melanjutkan perjalanan walaupun sesekali kami kembali berhenti. Kenapa berkali-kali berhenti? Karena sering menemui persimpangan yang cukup samar. Selain banyak trek yang masih tertutup oleh ilalang, bahkan kalau kalian nggak percaya, masih ada juga trek yang tertutup oleh jaring laba-laba. Coba cek habis ini. Jadi menurut sampean kita lewat mana? Lewat jalannya, rutenya sepeda motor yang ditutup ini ya. Karena di situ rutenya masih rimbun. Rimbun sekali. Ilalangnya tinggi-tinggi. Itu. Pokoknya jangan didengerin ya teman-teman, itu barusan bahasa agak rojok gitu. Oke, kita lanjut lewat sini ya. Oke guys. Oke, lanjut. Semangat. Oke. Ini terbaru ya tasnya. Ini kecil banget nih. Aku kagum review. Pendakian 2023. Jalurnya sepertinya udah jarang dilewati para pendaki. Jadi nih kalian bisa lihat ini masih ada jaring laba-laba melintas dan itu laba-labanya tuh. Nah, ini tandanya rute ini, trek ini jarang dilewati orang. Ya. Dan ilalang-ilalangnya di sini masih sangat rimbun sekali. Nah, seperti itu. Nah, oke ya. Ini hanya sekedar informasi buat teman-teman yang mau mendaki Gunung Mungkrang melewati Jogo Larangan. Jadi kalian harus benar-benar hafal medan atau minimal ada guide yang mengantar. Karena banyak treknya yang sudah tertutup ilalang. Kurang lebih begitu ya. Mohon dijadikan perhatian saja. Dan untuk sekedar informasi buat para pecinta gunung, pecinta alam yang mau mendaki Gunung Mungkrang. Oh iya, sebelumnya Guteh mohon maaf ya Tretan karena pengambilan gambarnya saat malam hari. Jadi video Guteh yang part 1 ini dominan dengan kegelapan. Tapi Guteh berjanji di part yang kedua nanti videonya insya Allah akan banyak terangnya. Oke sporana ya Tretan, mohon maaf sebelumnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, setelah kita beristirahat sekitar 15 menit sambil sebat-sebat begitu, kami auto lanjut menuju target awal kami yaitu pos Joglo atau shelter Joglo. Begitulah rekan kami dari Hanom Hancala menyebutnya. Trek yang dominan tertutup oleh ilalang ini dominan dengan rumput berduri,
ataupun tidak berduri, bahkan jaring laba-laba, kami harus tetap ekstra hati-hati dalam melangkah, karena ini menandakan jalur yang kemungkinan besar jarang dilalui oleh pendaki. Setelah berjalan kurang lebih 2 jam 30 menitan, akhirnya kami tiba di pos Joglo atau shelter Joglo. Dan inilah titik target awal pendakian kami, karena di sini kami akan makan. Kita sudah berjalan selama kurang lebih 3 jam 30 menit dan akhirnya kita baru nyampe di salah satu shelter dan kita istirahat untuk adrep. Bujuk tahu adrep itu gelegean. Kurang lebih tempatnya kayak gini nih. Ya. Kita menunggu teman-teman guide dan kita tuh ada MPR di situ. Kita akan istirahat, memasak, adrep, ngisi tabu dulu di sini, berbadok ya. Engki katanya. Engki. Oke. Kita hemat baterai ya guys, baterai saya sudah tinggal 1 ini. Tapi ingat ya guys, dimanapun kita berada jangan sekali-kali membuang sampah sembarangan ya, apalagi di alam seperti ini. Jagalah kelestarian dan jagalah jagalah kelestarian dan jagalah kebersihan lingkungan kalian ya, karena alam adalah tempat tinggal kita dan kita tinggal di alam. Oke? Dan jangan lupa bawa turun sampahmu. Camkan itu guys. Bagaimana MPR rasanya? Mantap. Aduh lah, ini guys ya, ini Mbak Peko ini pokoknya makan ndak makan, pokoknya cuma ngopi aja sama ngudut tuh, lala pokok. Aduh pati. Mbak Peko memang jube. Ya, memang jube. Dan kita lihat aksi kawan kita yang satu itu, pok guys, aduh lah. Yang satunya makan, yang satunya minum kopi, ini lagi pasang celana, lah. Itu ada Ayang Beb, Ayang Beb, halo. Sudah selesai kita makan tretan. Jadi sekarang Guteh mau melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Mungkrang ya. Kita beristirahat di sini sangat lama, jadi mungkin memulihkan stamina yang loyonya ini agak lama. Itu teman-teman dari Basecamp Singolangu, dari Hanom Hancala, dan ini ada Bang John, ada Cak Bolang, dan itu halo sayang. Kita lanjut lagi, di depan ada MPR ya. Oke, stay tune terus sama saya, host paling ganteng sebangkalan.